Halo. Halo. Hai. Hai. Bersama Yesus dan luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, kayak macam masih loyo-loyo begitu. Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, baik. Jadi kita akan memulai kita punya ibadah di sore hari ini. Kita nyanyi lagu Bapakku Datang. Semua tahu toh? Tahu? Semua dalam sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Semua tutup mata. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap Lagi hari. berdiri sambil tutup mata kita nyanyi lagu ini. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, Doa pembuka akan dibuka oleh Mama Puan. sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, Tutup mata semuanya. siang hari, Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lagi katakan pagi hari. Pagi hari, amin. siang hari, Amin. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Lipat tangannya semua anak-anak yang manis.
Tutup matanya semua, kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah di saat sore hari ini. Haleluya, haleluya. Ikut Ibu Guru berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di saat sore hari ini. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami ada di tempat ini, berkumpul satu sama yang lain untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah mati, mengorbankan diri untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, urapi kami, jamah kami, dari awal ibadah kami sampai akhirnya dapat berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Ibadah KKR Barakiel di sore hari ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum memuji Tuhan, ketong yel-yel satu kali dulu ya. Bisa? Halo, apa kabar? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Satu kali lagi. Halo, apa kabar? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. berdiri.
tetap berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan lagu Mata Kecil Ini, Mulut Kecil Ini. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tuhan yang melayani firman Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan. Sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Cuci tangan, tutup mata. Kita mau berdoa buat dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Cerita firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan tolong supaya menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, tolong Kakak No yang akan menyampaikan kebenaran firman, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, masih mau menyanyi kah sudah? Masih, kita menyanyi lagi. Lagu apa? Yesus idolaku. Yo.
Ayo, gaskan. Satu lagu baru kita duduk. Kakak Epin bantu lagi. Gerakan ya. Lihat kakak Epin dengan kakak Sipo, gerakannya bagaimana? Bisa? Bisa? Gaskan. Idolaku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat. Orang buta dapat melihat. Yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Lompat. Yang lebih tinggi. Ya ya. Ya, 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 ya. Lagi lebih tinggi. Ya, 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 ya. Yesus idolaku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat. Orang Tak dapat melihat. yang lumpuh berjalan. Lumpuh berjalan. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Lompat. Lagi. Ya ya. Lompat. Lebih tinggi. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya ya. Tepuk tangan semua. Sudah. Capek? Nah, ini baru capek tuh. Oke, silakan duduk semua. Ya. Kak Kano minta materi bisa ditampilkan. Terima kasih karena hari ini Tuhan masih pelihara kita. Dan terima kasih buat pengurus sekolah minggu yang percayakan Kak Kano untuk cerita Tuhan. Seperti biasa, Kak Kano akan buat 3 kelompok. Karena Kak Kano mau kita waktu dengar cerita kita fokus. Jadi kita bagi 3 kelompok. Batas. Ya, batas ini. Ini ke sebelah sini. Adik ini kecil ini. Ya, adik ke sebelah. Ke sebelah. Ya, ini pisah. Kamu dua pisah. Ke sini. Ke sebelah. Iya, sebelah. Sini. Bisa ke depan sini juga. Iya. Yang lain nanti menyesuaikan Sama yang di sebelah sini dari Nathanael ke sini. Oh, Nathanael ada teman lagi. Bawa teman ke sebelah Nathanael. Bawa teman ke sebelah. Ya, ajak teman ke sebelah. Ini teman ke tidak? Kamu dua bawa teman. Oh, ya kamu dua ke sini. Ya. Ini batas batas, bikin batas. Terus ke sana. Iya. Oke. Rahel mau ke mana? Mau ke tengah kah? Mau ke pinggir? Yo, ini batas jangan di sini.
Oke, sudah. Sekarang Kakak No mau bagi kelompok. Ini jadi kelompok 1. Kelompok 1 angkat tangan, coba. Angkat tangan. Ya, yang batik nih angkat tangan. Iya, angkat tangan, angkat tangan. Kelompok 1 angkat tangan. Oke. Ini kelompok 1. Kalau Kakak No bilang kelompok 1 bilang siap, bisa? Kelompok 1. Kelompok 1. Kami bahaya, kelompok 1 bahaya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Kalau Kakak No bilang kelompok 2 bilang siap. Kelompok 2. Wih, kelompok 2. Bahaya sedikit tapi bisa kasih kalah kelompok 1. Terakhir, ini kelompok 3. Oke, kalau Kakak No bilang kelompok 3 bilang siap. Kelompok 3. Mati. Kelompok 3. Bahaya, bahaya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Tepuk tangan semua. Bahaya. Oke. Karena sudah bagi kelompok, harus fokus ke depan. Kakak No kalau cerita itu susah ambil fokus anak-anak. Jadi Kakak No sering pakai permainan. Nanti ada pertunjuk dalam cerita. Terus botol-botol yang ada depan ini sesuai nama kelompok. Nanti di dalam cerita ini Kakak No akan jelaskan. Kemudian yang menang nanti hadiah sudah Kakak No siapkan. Ini untuk juara 1. Ini untuk juara 2. Ini untuk juara 3. Sudah lihat tuh. Juara 1 yang paling mewah kayak ini dong bilang. Juara 1 yang paling mewah. Jadi silakan memperebutkan hadiah tersebut. Kelompok mana saja bisa mendapatkan juara itu. Asal ikuti petunjuk yang akan Kakak No sampaikan. Oke, kita mulai dengan cerita. Hari ini kita kumpul di sini di momen Paskah, atau lebih tepatnya di hari ini kita memperingati hari kematian siapa? Hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa mati di kayu salib. Dia begitu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak mengasihi ketong bapak saja, mama saja. Tapi Tuhan Yesus mengasihi ketong juga anak-anak kecil. Itu sebabnya guru-guru sekolah minggu memberikan judul untuk kegiatan hari ini. Tema yang diberikan yaitu, baca sama-sama. Apa? Sabar ya, Kano ganti mic dulu. Ini hilang-hilang. Oke. Yesus cinta anak-anak. Baik. Yesus cinta anak-anak. Hari ini kita akan dengarkan cerita tentang Yesus cinta anak-anak. Cinta berarti apa? Wih, master semua ini. Kakak No kira, aduh ini nanti bahasa dong susah mengerti. Tapi ternyata sudah mengerti. Cinta berarti sayang dengan mengasihi juga. Oke, dengar. Kakak No akan bercerita, tetapi ada petunjuk di dalam kita mendengarkan cerita. Simak baik-baik untuk mendapatkan hadiah yang ada di depan sini. Petunjuk yang pertama, di akhir cerita akan ada hadiah bagi juara 1, 2, dan 3. Selama cerita berlangsung, masing-masing kelompok harus fokus. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 harus tetap fokus kayak begitu. Oke, itu petunjuk yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang menjawab pertanyaan akan diberi poin. Poin yang Kakak No beri nanti akan ada berupa apa ini? Jadi ketika kelompok yang menjawab, Kakak No akan taruh satu kelereng di dia punya botol. Oh, dia jawab misalnya kelompok 1 dia jawab, jadi
poin 1. Oke, contoh seperti begitu, tapi ambil lagi dulu. Ya, kelompok 1 enak sekali. Itu contoh. Ya, kelompok yang menjawab pertanyaan akan diberi poin. Kemudian kelompok yang melakukan petunjuk dengan cepat akan mendapat poin juga. Jadi waktu ada pertanyaan jawab dapat poin. Terus melakukan petunjuk dengan cepat dapat poin juga. Petunjuknya apa nanti sebentar Kakak No kasih tahu. Nah, yang terakhir, kemenangan akan dinilai dari banyaknya. Jadi kelereng waktu Kakak No isi, kamu jawab, Kakak No isi, selesai baru kita hitung jumlahnya. Yang banyak dia yang menang. Kelompok 2. Kelompok 2 fokus ini, bahaya. Oke, lanjut. Ini petunjuk yang Kakak No maksudkan. Ketika Kakak No angkat 1 jari, berarti kita harus serukan. Serukan haleluya. Ketika Kakak No tunjukkan 2 jari, kita serukan. Ketika 3 jari, serukan. Yesus cinta. Oke, kita coba ya. Wih, mantap, mengerti semua. Oke, ini petunjuk yang nanti kamu akan lakukan di tengah-tengah cerita. Kakak No akan coba fokusnya kalian. Contohnya seperti begini. Ya, kelompok 2 yang jawab, tapi itu contoh. Bisa? Nanti yang jawab langsung poin jalan. Bisa? Mau coba 1 kali kah? Sudah? Sudah ya, Sumaster ya? Oke, kita tes kekompakan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kita masuk di dalam cerita. Ingat ya, fokus. Kakak No menggunakan komik Alkitab untuk bercerita di hari ini. Kakak No ambil gambar-gambarnya dari situs komik Alkitab. Dari tema Yesus cinta anak-anak, Kakak No mau kamu dengar cerita dari Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Kelompok 1 poin jalan. Minta tolong 1 guru untuk ini, bantu isi ini, poin. Atau anak pemuda Kang. Oh ya. Epin mana Epin? Ya sudah. Oke. Kita akan dengar cerita tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Ini bercerita bagaimana Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Ya, langsung nanti ibu guru yang menilai ya. Tapi kita tetap jalan dengan cerita. Bagaimana Yesus sangat mencintai anak-anak. Nah, ceritanya tuh begini. Tuhan Yesus dan para muridnya berjalan berkeliling dari kota ke kota menyembuhkan banyak orang. Wih, semua jawab ini. Berarti satu poin nggak apa? Sudah ya, terus ya. Kalau semua jawab terus ya. Menyembuhkan orang sakit. Terus kemudian tersebarlah berita tentang mujizat bahwa mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Ketika Tuhan Yesus jalan, ada orang yang buta, Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus sembuhkan, dia dapat melihat. Orang-orang bilang, ih, Yesus dia sembuhkan orang buta. Jalan lagi, ada orang apa lagi? Orang lumpuh lagi. Tuhan Yesus sembuhkan, begini dia jalan. Jalan lagi, ketemu orang apa lagi? Kusta. Tuhan Yesus sembuhkan lagi. Sembuhkan tidak? Sembuh. Begini, tersebarlah berita. Wih, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kemudian banyak sekali orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Don datang, don bilang, "Wih, mari. Yang sakit mana? Yang sakit mana? Di sini ada yang sakit.
Misalnya dong datang, dong kumpul, mari kita pergi. Yesus ini dia bisa untuk menyembuhkan, dia bisa melakukan mujizat. Terus mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Terus karena Tuhan Yesus bisa melakukan semua mujizat, bisa menyembuhkan semua penyakit, maka orang-orang semua banyak sekali datang untuk mencari siapa? Semua jawab, mencari Tuhan Yesus. Nah, orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Misalnya Kakakno sudah disembuhkan, Sergun itu Kakakno ke bapak, Kakakno lari, bapak, saya sudah disembuhkan. Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Saya telinga ini tuli tapi saya sudah dengar. Ya. Begini, bapak ya langsung bilang, iya kak, betul kak. Bapak ikut, mana, mari kita pergi. Nah terus orang-orang itu datang membawa anak-anaknya. Ada Kakakno ade mungkin. Jadi Kakakno bapak bilang, mari. Kamu jangan main pasir. Ikut, jangan main pecek. Ikut bapak. Kita pergi ketemu dengan Tuhan Yesus. Mari kita ketemu dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencintai saya. Iya. Jadi jalan begini dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, cerita itu terus disampaikan. Dari keluarga ke keluarga, cerita itu terus disampaikan. Begini banyak sekali orang datang mengelilingi Tuhan Yesus. Tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Jadi di tengah kerumunan orang banyak ini ada bapak dengan mama yang membawa anak-anak bawa datang untuk ketemu siapa? Iya, datang ketemu Tuhan Yesus, tetapi karena dikira mengganggu, maka para murid-murid memarahi orang yang membawa anak-anak. Ya, kasihan ke tidak? Kasihan. Setelah kabar tentang Tuhan Yesus tersebar sampai di keluarga-keluarga, begini keluarga bapak dengan mama rindu untuk bawa depan anak-anak datang ketemu Tuhan Yesus. Begini karena murid-murid kira ini murid-murid ini nih. Do marah kah tidak? Do muka bagaimana? Marah kah? Senang? Marah. Lihat anak-anak ini datang untuk apa? Anak-anak ini datang untuk apa? Jadi dorang melarang, memarahi untuk jangan anak-anak di luar saja, anak-anak di luar saja. Tetapi ulangi ini haleluya, puji Tuhan, Yesus cinta saya. Nah, ini tiga bilang, Bapak Allah. Ya. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu. Kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berdiri, lalu Tuhan Yesus memarahi para murid-muridnya karena menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Murid-murid kira mengganggu, tetapi Tuhan Yesus senang. Ketika Tuhan Yesus melihat orang tua bahwa dia punya anak-anak datang, Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus bilang ke murid-murid, kenapa kamu tunjuk muka marah-marah kayak dari tadi tuh? Kasih biar dong datang. Oh, semua kakak, kasih satu-satu sudah semua, bonus. Ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Ibu Guru. Oke. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus memarahi para muridnya karena menghalangi anak-anak datang kepadanya.
Nah, siapa yang datang ke sini sendiri? Tidak ada toh. Dapat antar. Wih, kamu bersyukur sekali. Pulang ke rumah bilang terima kasih sama yang antar. Bisa? Bisa? Pulang ke rumah bilang terima kasih sama yang antar. Terima kasih Bapak, terima kasih Mama, terima kasih Om, Tante, Bapak Ibu guru sekolah minggu mungkin. Karena sudah antar saya ketemu Tuhan Yesus. Iya. Karena sudah antar saya ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus senang. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai dan mengasihi kita. Nah, kita lihat selanjutnya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Semua jawab. Memang luar biasa. Anak-anak sekolah minggu yang sangat luar biasa. Karena orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Senang ke tidak? Senang ke tidak? Senang, senang, senang. Guru-guru senang ke tidak? Kamu guru-guru kah? Guru-guru senang ke tidak? Senang. Ketika guru-guru membimbing kalian di dalam Tuhan, guru-guru tahu bahwa orang-orang, anak-anak seperti kalian lah yang mempunyai kerajaan surga. Bonus. Semua ini, semua. Kenapa kalian disebutkan memiliki kerajaan surga? Perhatikan, karena kalian memiliki ketulusan hati. Kakak senang sekali kalau lihat anak-anak seumuran Gibran, anak-anak yang kecil-kecil kayak begini, terus siapa lagi, Trivi, terus Dortea Bu Ade. Kakak senang sekali lihat-lihat dorang. Karena kalau kakak datang ke dorang, begini ajak bermain, kalau dong tidak suka nanti dong bilang tidak suka. Tapi kalau dong senang nanti dong akan ikut bermain. Tidak ada kemunafikan di dalam dorang. Yang ada hanya ketulusan hati. Kalau dorang mau ya dorang mau. Kalau tidak mau ya sudah tidak mau. Makanya enak sekali kalau bergaul dengan dorang. Itu yang Tuhan senang. Nanti kamu lihat proses, kamu punya proses pertumbuhan. Dari kecil seperti begitu naik. Terus nanti remaja begini. Kamu mulai berpikir, saya tipu-tipu baik saja ya di depan mama. Saya tipu-tipu baik saja ya di depan bapak, di depan guru-guru sekolah minggu. Padahal Tuhan Yesus mau harus seperti anak-anak. Bonus lagi. Hati-hati. Kita baru dengar yang Tuhan Yesus senang itu bagaimana. Lanjut. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak agar masuk kerajaan Allah. Nah, anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bikin apa? Memeluk mereka. Bukti bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai mereka, sangat mengasihi. Bukti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Sebutkan itu. Bukti bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai saya. Jadi ketika kamu ada dalam pergaulan bermain di rumah mungkin sama teman-teman bilang, "Hai, ku ini terbaik sekali, ku terlaku sekali." Jangan dengar. Itu bisikan dari iblis yang ingin merusak kita punya mental, kita punya pergaulan sehingga kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Lanjut. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ya, lanjut. Nah, ketika hal itu terjadi, Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Kakak Epin dapat satu kelereng. Yang menjawab juga dapat poin. Ingat, Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Lanjut. Namun
Namun ada satu sosok yang tidak senang dengan situasi tersebut, yaitu ya kelompok 2 ini, iblis. Maksudnya bukan kelompok 2 iblis. Kelompok 2 yang menjawab, yaitu iblis. Waktu kita jalan, ini siapa? Ya, jawab lagi, ini poin kita. Waktu kita jalan, dituntun oleh ya malaikat Roh Kudus, ya. Dituntun oleh malaikat. Jalan sebagai anak yang baik, dengar-dengaran, jalan. Orang tua suruh apa? Dengar, ikut. Begini ada satu yang tidak senang, yaitu dia ingin membawa anak-anak jauh dari Tuhan. Dia ingin membawa anak-anak jauh dari Tuhan. Dia membisikkan hal-hal yang jahat. Dia menggoda dengan kesempatan untuk berbuat. Itu dia lakukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tadi kita sudah dengar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus rindu kita datang sama Tuhan Yesus, hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi iblis ini dia tidak senang, sehingga dia ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kakak No kasih contoh. Ini contoh bisikan iblis. Waktu kita ada datang untuk berdoa, angkat tangan menyanyi, oh haleluya. Iblis datang, dia bisik dari sebelah. Hei, buka mata. Hei, main-main saja. Hei, ganggu kau teman. Itu pekerjaannya iblis. Terus apa lagi yang iblis lakukan? Ayo apa? Ayo melawan saja, melawan orang tua. Mama suruh apa? Ayo melawan. Terus dia bilang apa lagi? Ayo pukul dia. Dia ganggu-ganggu kau tuh. Ayo pukul dia. Itu pekerjaannya dia. Pernah dengar? Pernah dengar bisikan itu? Terus dia bilang lagi, ayo curi. Lihat ada coklat misalnya, tidak ada orang. Iblis bisik, ayo curi. Terus dia bilang apa lagi? Ayo ambil saja, tidak ada orang. Terus dia bilang apa lagi? Ayo balas dendam. Dia bilang ini, ayo balas dendam. Waktu teman mungkin tersengaja sekol sedikit begini, tak. Iblis bisik, balas. Terus begini, yang berikut dia bisik apa lagi? Ayo bikin telinga tuli. Kakak No itu dia cerita apa itu? Bikin telinga tuli saja kayak terdengar. Iblis pekerjaan itu saja. Terus dia bisik apa lagi? Ayo malas-malas saja. Mama di rumah ada masak begini kurang garam. Timo pergi beli. Timo bisa pergi ke kios? Bisa? Ke kios? Bisa. Timo pergi beli garam dulu. Iblis bisik, Timo jangan, malas-malas saja. Terus apa lagi yang dia bisik? Ayo isap rokok. Ada yang isap rokok sini? Tidak boleh. Itu bisikan dari Terus dia bilang apa lagi? Ayo jam pergi sekolah minggu. Pernah dengar bisikan kayak begitu? Pernah? Terus apa lagi? Coba, ada yang mau cerita? Coba, ada lagi yang mau cerita? Pernah dengar bisikan apa lagi? Tentang kejahatan. Ada yang berani cerita dapat poin. Ya, dia bilang apa? Dia bilang dapat poin. Ya, ada lagi.
Wih, siapa bilang? Dia bilang apa? Ayo membunuh. Terus dia bilang apa lagi? Poin 1. Dia ini suruh ikut saya. Ke neraka. Dia bilang, ikut. Di mana sini? Apa lagi? Ayo berbohong. Jangan pergi ke ini ke kolam minggu. Jangan pergi ke kolam minggu. Tadi sudah. Apa lagi? Menipu. Ayo menipu. Poin 1 sini. Belum toh? Siapa? Wih, kelompok ini. Kelompok 3 yang banyak bisikan ini. Ayo apa? Ayo membenci. Ayo membenci. Apa lagi? Ayo membukul. Ayo memukul. Memukul belum ada. Yuk. Dapat bisikan lagi, ayo memukul. Ayo apa lagi? Ayo membalas dendam. Ayo simpan dendam. Ayo simpan saja dendam. Tunggu nanti ada kesempatan di gelap-gelap. Wih, banyak sekali bisikan-bisikan ini. Nah, Jangan berdamai. Jangan berdamai. ayo jangan berdamai. Masih ada lagi? Apa lagi? Ya, makan makanan tua. Makan makanan tua. Ayo melawan saja orang tua. Sudah? Ayo jangan malas baca kita. Malas baca Alkitab. Ayo, malas-malas baca Alkitab saja. Jangan melawan papa mama. Jangan melawan bapak mama. Mau kemana? Sudah ada ya? Sudah ada. Sudah. Masih ada lagi. Ayo yang dengar orang tua. Ayo, jangan dengar orang tua itu. Ayo bikin curang saja. Ayo jangan berdoa, jangan bikin curang. Ayo malas kerja saja. Jarson pernah dapat bisik. Ayo Jarson, malas kerja saja. Ayo menghina. Vivi pernah dapat bisik. Ayo menghina. Ayo dorong teman. Ada teman yang pernah jatuh karena dia. Ini nih, iblis yang bisik. Ayo bolos sekolah. Banyak sekali. Ayo nyontek. Aduh, ini semua penuh ini di sini. Sudah, cukup. Wah, sudah, cukup. Ya, sudah cukup. Begitu banyak bisikan dari iblis. Dengan satu tujuan saja. Dia tidak mau kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus itu baik. Jadi ketika kita dengar bisikan dari iblis, kita berjalan sesuai dengan bisikan dari iblis, maka kita menjadi pengikut iblis. Tuhan itu penyayang, Tuhan itu penuh cinta. Tuhan ada di posisinya. Tetapi kita yang iblis jauhkan dari Tuhan. Ketika kita dengar bisikan iblis, iblis akan bawa kita jauh ke sana. Padahal Tuhan ada di sini. Orang tua, guru-guru sekolah minggu bawa untuk kita datang ketemu ke Tuhan. Tetapi iblis di tengah jalan, iblis bilang dengan bisikan-bisikan untuk kita jauh dari Tuhan. Hati-hati, setiap ada bisikan kayak begini. Kelompok 1. Setiap ada bisikan kayak begini, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu jawabannya?
Ketika ada bisikan kayak begini, apa yang harus kita lakukan? Ya, berdoa, berdoa. Tetapi untuk berdoa pasti kita akan butuh waktu lama. Lipat tangan, nanti tutup mata, cari tempat lagi dulu. Kami yakin ketika ada bisikan kamu pergi berdoa. Jangan dengar, betul itu hal yang lebih sederhana. Jangan dengar. Tapi ada satu cara lagi. Lawan dengan cara apa? Baku pukul dengan iblis. Tidak bisa baku pukul dengan iblis, karena iblis itu roh. Iblis itu apa? Iblis tidak bisa terlihat seperti Sir Gunawan. Iblis tidak bisa terlihat seperti Kakak Epin. Iblis itu roh. Dia tidak terlihat, tapi dia ada, bisik dengan suara yang halus untuk kita melakukan hal-hal ini. Jadi ketika ada bisikan itu, apa yang harus kita lakukan? Kami yakin kami berdoa. Pasti butuh waktu yang lama, persiapan yang lama. Tidak mungkin ada bisikan dan tiba-tiba tutup mata. Mama datang panggil, mama sabar dulu. Teman datang ini, iya, tepuk tangan buat Acel. Lawan dengan thinking dia. Ketika ada bisikan datang, kita harus lawan dengan darah Yesus, dengan nama Yesus. Bisikan itu datang berbisik dalam nama Yesus. Saya tidak mau dengar. Dengan darah Yesus saya tolak semua bisikan ini. Bisa? Contoh, Kakak Noah ini suara dari iblis. Hei anak-anak, kamu terus dengar Kakak Noah cerita. Satu poin. Ulang. Kalau begitu iblis masa dia mau lari? Mungkin dia tertawa. Lucu. Misalnya dia bisik, hei anak-anak sekolah minggu, kamu jangan dengar Kakak Noah cerita. Lebih keras lagi, mungkin dia akan lari, kaki pukul kepala ke apa. Hei anak-anak sekolah minggu, kamu jangan dengar kamu punya guru sekolah minggu. Bisa? Bisa. Kalau dia masih datang lagi, ambil waktu berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kalau memang ada tempat yang baik untuk kamu berdoa, Tuhan Yesus, saya butuhkan Tuhan Yesus untuk melawan setan. Setan datang bisik saya untuk melawan, baku pukul, untuk mencuri, untuk balas dendam, bikin malas-malas saja, bisa perokok, untuk pemalas sekolah minggu. Tuhan Yesus datang bantu saya untuk melawan setan. Maka setan akan pergi. Iya, maka setan akan pergi. Karena setan dia sedang bekerja dengan sangat rajin untuk mengumpulkan orang-orang yang akan mengikutinya. Tujuannya adalah dia tidak mau tinggal di neraka, api neraka ini sendirian. Maka dia cari, adakah anak-anak dari GPD Barakiel yang bisa saya curi? Adakah anak-anak sekolah minggu dari Eklesia Flavo yang bisa saya curi? Adakah anak-anak dari Kasih Karunia yang bisa saya curi? Ternyata tidak bisa, karena anak-anak sekolah minggu yang hadir hari ini mengetahui bahwa Tuhan Yesus mencintai mereka. Setan dia keluar, dia jalan, dia keliling, dia cari kesempatan, dia bisik satu. Tetapi hari ini kita mempunyai sebuah cara untuk melawan setan. Dengan cara kita minta untuk Tuhan yang melawan setan. Ketika setan dia datang, dia bisik kita, dia bisik untuk lakukan kejahatan. Kita berdoa dalam nama Yesus, setan pergi. Maka Tuhan kirim malaikatnya. Angkat tangan saya.
Ketika Tuhan datang, setan akan lari dari hadapan kita. Dan kemenangan ada di pihak kita. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kita. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Sehingga ketika kita mau meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan dengan segera datang untuk menolong kita. Lanjut, tolong bantu pindahkan slide. Ya, ini fakta penting dari cerita kita hari ini, sama-sama lihat. Yang pertama, Yesus yang menciptakan. Iya, betul sekali. Ini fakta penting yang harus kita sama-sama ketahui. Yesus yang menciptakan kita semua masing-masing. Terus yang kedua, itu kerinduan Tuhan Yesus. Dari cerita yang tadi sudah kita dengar, waktu murid-murid halang-halangi, Tuhan Yesus bilang, tidak, saya mau datang untuk ketemu saya. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau saya selalu datang dekat dengan dia. Yang ketiga, ketika Tuhan membuat kita, menciptakan kita, membentuk kita dalam kandungan kita punya ibu, kemudian Tuhan bilang, oh anak ini saya mau untuk dia selalu datang dekat dengan saya. Ya. Sejak sekolah minggu, ya betul, ya, anak ini sudah fokus sekali ini. Ya, dia mau untuk selalu datang dekat dengan dia karena dia sangat mengasihi saya. Karena dia sangat mengasihi saya. Ini fakta penting yang hari ini harus kita ketahui. Hari ini ketika masih ada bisikan-bisikan setan, masih ada yang bisik-bisik kah? Coba dengar. Masih ada yang bisik-bisik kah? Terada? Ya, untuk saat ini mungkin terada. Nanti keluar. Kalau ada yang bisik-bisik, bisa kita lawan dengan nama Yesus, dengan kuasa dari Yesus. Kita harus datang berjumpa dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat senang bertemu dengan anak-anaknya. Karena dia cinta sekali anak-anak. Karena dia sangat mencintai kita, anak-anaknya. Puji Tuhan, ini cerita yang dapat kita dengar hari ini. Waktu kita datang hari ini beribadah kepada Tuhan dengan iman kepercayaan, kita yakin bahwa Tuhan ada di tempat ini. Ada yang mau disampaikan kepada Tuhan Yesus? Ada yang mau lapor ke Tuhan Yesus? Oh, ini dia mau lapor ke Tuhan Yesus. Ada yang ini marah-marah dia. Oh, ada yang bilang dia goblok. Ada yang punya masalah di sekolah? Ada yang punya masalah di rumah? Ada lagi. Ada yang punya masalah dengan teman? Ada lagi. Hari ini kita sudah dengar cerita. Tuhan Yesus dia ada untuk setiap kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus akan menyambut setiap kita. Mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri cerita hari ini. Ya, ibu-ibu guru bisa kumpulkan ini di sini. Nanti selesai saja baru kita hitung. Oke, baik. Tetap di kelompok 3 masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada di sini dalam bentuk roh yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Lipat tangan, tutup mata.
kita akan menyanyi dan kita akan berdoa. Nanti Kakak Noah akan berikan kesempatan. Tuhan Yesus rindu, kami datang untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Tutup mata, yakin bahwa kamu sedang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampaikan semua apa yang menjadi kamu punya permasalahan. Yang tadi punya masalah di rumah, cerita, berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang punya masalah di sekolah, cerita sama Tuhan Yesus. Yang punya masalah sama teman, cerita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu semua. Bapa, Engkau baik. Sambil kita nyanyikan lagu ini, kita siapkan diri untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji nama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik, Kau selalu baik kepada. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Lipat tangan semua, tutup mata. Silakan berdoa masing-masing, lapor kepada Tuhan Yesus apa yang sedang kamu alami. Dan Kakak Noah minta kerjasama dari guru-guru sekolah minggu untuk mari doakan satu-satu anak-anak ini. Percayalah Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat merindukan kedatangan mereka kepada Tuhan. Mari silakan guru-guru doakan mereka. Mereka memiliki permasalahan di rumah, di sekolah. Mereka memiliki bisikan-bisikan dari iblis. Mari guru-guru sekolah minggu ambil bagian, kita doakan melepaskan mereka dari pekerjaan iblis agar mereka terbebas dan mereka boleh tetap dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Silahkan guru-guru doakan anak-anak sekolah minggu yang ada dengan cepat dan kita akan mengakhiri cerita kita di sore hari ini. Aku memuji-Mu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Yang sudah didoakan silakan duduk. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Glory, glory. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Mari bangkit berdiri semua dan kita akan berdoa. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Ikut kakak Noah berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini saya sudah mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Tuhan Yesus selalu merindukan saya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya minta Tuhan Yesus pimpin langkah saya untuk selalu menjadi anak yang baik. Ada satu oknum yang tidak senang terhadap hubungan saya dengan Tuhan. Dia selalu membisikkan hal-hal yang jahat yang membuat saya hidup sebagai anak yang nakal. Hari ini saya tahu bahwa Tuhan Yesus mampu untuk mengalahkan oknum tersebut. Hari ini saya panggil Tuhan. Saya minta Tuhan untuk menolong saya. Tuhan usir setiap iblis yang membisikkan hal-hal yang jahat untuk saya lakukan dengan iman. Saya usir itu semua. Saya usir itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika saya memanggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan tersebut. Setelah pulang dari tempat ini, saya akan terus memanggil Tuhan untuk menolong saya. Karena saya tahu Tuhan Yesus sangat mencintai saya. Tuhan Yesus lindungi saya, jagai saya dalam setiap perjalanan kehidupan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
saya sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Ya, saya kembalikan kepada pengacara. Tepuk tangan semua. Haleluya. Ih, loyo sekali. Haleluya. Haleluya. Halo, apa kabar? Yes, yes. Halo, apa kabar? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Teman-teman pelayan naik dulu, baru kita akan nyanyi lagu. Nanti persembahan Mem Tirsa yang akan menjalankan tangguh. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus Yesus. cinta saya. Yesus terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada Yesus yang tandingan. terkuat. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingan. Yesus yang terkuat. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu selanjutnya, silakan duduk. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, tidak ada pengumuman. Kita akan menutup ibadah KKR kita di malam hari ini.
Undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah KKR di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang doa penutup akan ditutup oleh Bapak Gembala. Bapak dan teman kami persilakan. Kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. terima Mari angkat tangan semua. Lambaikan tangannya kepada Tuhan Yesus. Amin. Buat
berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan-Mu. Hari ini kami bersuka cita. Kami memuliakan Engkau. Karena karya salib-Mu yang sudah membeli kami, menebus kami, sehingga kami ada sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, Hormat kemuliaan dan kemuliaan hanya bagi Yesus. hanya bagi Yesus. Untuk Yesus. Untuk Yesus. Sebab tidak ada nama lain Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini di bawah kolong langit ini yang oleh nama itu yang oleh nama itu kami dapat selamat. kami dapat selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini karena hari ini Engkau telah datang, Engkau telah datang, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mengasihi anak-anak kami, sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, sehingga Engkau datang melawat kami, Engkau datang memberkati kami, memberkati kami, mengurapi kami, mengurapi kami, sehingga kami semua akan pulang dari tempat ini pulang dari tempat ini dengan sukacita, dengan sukacita, dengan berkat Tuhan, dengan berkat Tuhan, dan kami semua akan menjadi generasi yang diberkati, generasi yang dipulihkan, generasi yang perkasa di dalam iman. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pelayan-pelayan-Mu Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada sore ini. yang sudah melayani di sana. Di dalam ibadah KKR, Dalam ibadah KKR dari awal, dari awal pertengahan, pertengahan sampai selesai. sampai selesai. Kami percaya Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. kami semua diberkati Kami Tuhan. akhiri Kami akhiri ibadah KKR ibadah KKR pada sore hari ini pada sore hari di ini jemaat di jemaat GPDI Barakiel, GPDI Barakiel di dalam nama Bapa, di dalam nama Bapa, anak laki-laki, anak laki-laki dan Roh Kudus, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama, yaitu di dalam nama sama-sama sebut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama haleluya. 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 Sama-sama katakan, Amin. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, silakan